Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada pelajaran yang kedua, Ad-Darsu Tsani, pelajaran kedua. Al-Ismul Mu'rabu wal Ismul Mabni. Jadi isim terbagi dua, yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabniin atau wa mabni. Yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabni. Artinya isim terbagi berapa? Dua. Terbagi dua. Isim yang pertama adalah mu'rab dan isim kedua adalah mabni. Yang mana itu mu'rab? Coba dibaca Rayhan. Rayyan. Ismul mu'rabu. Al-ismul mu'arabu huwa al-ismul ladzi la yalzimu akhiruhu halatun wahidatun. La yalzam. Halatan La yalzamu. Laisa yalzim. mulai. La yalzamu akhiruhu halatan Halatan wahidatan. wahidatan. Iya. Artinya apa? Isim yang la yalzamu. Apa artinya la yalzamu? Tidak Tidak harus yalzamu. La yalzamu ma makna? Tidak menetap akhiruhu pada baris akhirnya halatan wahidatan pada satu keadaan, yaitu ismul mu'rab, isim yang tidak menetap pada akhirnya satu keadaan. satu keadaan. Iya. Nah, sebelum kita jelaskan contohnya, sedangkan isim mabni kita lihat dulu pengertiannya. Isim mabni kebalikannya. Coba dibaca Ryan, karena Fauzan katanya di jalan. Jadi kalau siap untuk ditanya, untuk membaca silahkan Fauzan Yahud ya. Nah, Ryan. Ya. Al-ismul mabniyu huwa al-ismul ladzi yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Qiraah mumtazah. Nah, isim mabni adalah kebalikan daripada isim mu'rab, yaitu isim yang uh, yalzamu akhiruhu, yang pada baris terakhirnya itu tetap pada satu keadaan, halatan wahidatan. Artinya dia tidak berubah-berubah. Nah, kita ambil contoh di isim mu'rab. Khalidun, kata Khalidun ini berubah-berubah. Kapan dia menjadi fa'il, kapan menjadi maf'ul bihi, dan bagaimana ketika menjadi majrur. Maka kata Khalidun di sini antum bisa baca adalah Khalidun. Khalidun sebagai apa? Fa'il. Fa'il marfu'un bid dhammah, sahih am la? Sahih. Ah, wa ra'aitu Khalidan sebagai apa? Maf'ul. Ah, maf'ulun bihi mansubun bil fathi. Fathah. Aywa. Wa yusallimu ala Khalidin. Khalidin sebagai apa? Eh, isim majrur. Isim majrurun bil kasrah. Pertanyaannya berubah nggak kata Khalidun pada baris terakhir? Berubah. Berubah dari dhamma ke fathah ke kasrah. Nah, ini namanya mu'rab ya. Pada akhir baris terakhirnya atau huruf terakhir dari isim tersebut itu tidak menetap tapi dia berubah. Nah, sedangkan isim mabni sebagaimana pengertiannya, dia tidak berubah-berubah. Salah satu contohnya allazi. Kata allazi sama dengan tadi, posisinya sebagai fa'il, kemudian maf'ul, kemudian isim majrur. Kemudian isim majrur. Tetapi kata allazi itu tidak berubah. Contohnya coba antum baca Rayyan. Hadha alladhi najaha. Hmm. Wa ra'aita alladhi najaha. Baik. Wa sal wa sallam wa sallam ta'al wa sallam alladhi najaha. Ya, Mumtaz. Boleh disalam, tasalam, tu salamti, nggak ada masalah.
Ya. Hadara alladzi najaha. Alladzi sebagai fa'il. Fa'il. Ayo, wa ra'aitul alladzi di situ sebagai Fa'il. maf'ul. Maf'ul. Wa sallamtu 'ala alladzi sebagai Ism majrur. apakah kata alladzi ada perubahan? Anda ada. Nah, ini namanya mabni. Mabni. Jelas ya? Nah, Ya. nanti kita akan membahas yang mabni itu yang mana saja. Nah, kita lihat di sini. Isim terbagi dua, isim mu'rab, isim mabni. Mabni. Ya kan? Nah, isim Ya. mabni ada 5. Imma itu domir, antum hafal domir? Huwa, huma, Ya. hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Entah itu domir muttasil maupun domir munfasil. Intinya dia adalah mabni. Dia adalah mabni, tidak berubah-berubah. Maka ana tolibun gitu. Ana tidak berubah dimanapun posisinya. Cuma bedanya dia bisa menjadi muttasil ketika muttasil, ana menjadi ya misalnya. Huwa menjadi hu saja. Hum menjadi hum. Antum menjadi tum saja. Ya, tetapi dia tidak berubah. Ya, dia dikatakan mabni. Nanti akan ada pembahasannya satu persatu. Intinya secara umum ini. Isim isyarah contohnya apa? Zalika. Nah, haza, hazihi, zalika, tilka itu kan tidak berubah, ya. Nah, itu juga tidak berubah-berubah. Haza di mana-mana haza. Sebagai apapun tetap haza. Sebagai apapun zalika ya tetap zalika. Ismul mausul alladzi, iya kan? Ada di bawah ini. Bisa dilihat. Ismul mausul mislu alladzi, allati, allazani, allatani, allazina, allati. Ya. Ismu syarti. Ismu syarti itu biasanya masuk ke fi'lu syarti, jawabus syarti. Man yakshi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Kata man di sini bukan istifham. Man itu adalah isim syart. Man jaddah wajadah. Kata man itu ismu syart. Maka dia tidak berubah karena dia mirip dengan istifham. Kata man, kaifa, ya. Syarti itu bisa man, bisa kaifa, bisa mata. Mata tazhab, mata tazhab azhab. Mata ta'kul akul. Aina tazhab azhab. Jadi kata-katanya itu mirip dengan istifham, tetapi dia syarat. Bedanya kalau istifham tidak merubah fiil. Ya, sedangkan ismu syarat itu merubah fiil menjadi majzum. Antum katakan man yazhab azhab. Siapa yang pergi saya juga ikut pergi. Maka majzum yazhab, ya menjazamkan. Kemudian yang kedua, dia memiliki jawab syarti, ada fiil jawab, ya fiil jawab syarti. Contohnya man yazhab azhab. Azhab ini jawab syarti namanya. Itu kalau ismu syarti yang masuk. Dan dia mabni. Berbeda dengan ismul istifham. Kalau istifham tidak merubah kata berikutnya. Ya, langsung aja dikasih pertamaan. Man ya'kulu. Jadi bukan man ya'kul, tapi man ya'kulu. Marfu'un bid dhammah. Ada man atau tidak ada man, kata ya'kulu itu tidak terpengaruh. Yaitu tetap dia marfu'un bid dhammah ya'kulu. Man yazhabu ilal masjid. Man yadrusu fil fasli. Jadi tidak merubah, istifham itu tidak merubah baris pada fiil maupun isim setelahnya. Nah itu. Yang jelasnya istifham dengan ismu syarti itu ya isim-isimnya itu mirip tetapi maknanya berbeda, kemudian kaidahnya tidak sama. Ya ini masih secara umum, nanti mungkin kita akan dapatkan di depan ya pembahasan setiap bagian ini. Jadi ini semua yang mabni yang antum harus paham, yaitu isim domir, isim isyarah, ismul mausul, ismul syarti, ismul istifham. Man yarda ayyasira abdan li ghairihi. Pertanyaan, siapakah yang ridha? Dan seterusnya. Sedangkan di atas ismu syarti man yakshi, barang siapa, bukan siapa tapi barang siapa. Ya.
Sebelum masuk ke ad-darsus salis ada visual. Apa artinya itu Ustaz yang man yafshi sirrahu yasir abdan li ghairi? Menjaga bisa artinya menjaga. Sirra itu rahasia. Jelas? Ya. Ya. Apa saja bisa dimasukkan di situ. Yang penting maknanya barang siapa, ya, bukan siapa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang belajar, man yadrus yanjah. Nggak usah yang sulit-sulit. Ini kebetulan karena kita mengambil dari nas yang ada di kitab. Silakan buat contoh yang mudah. Ya, man yadrus yanjah, ya kan? Ya. Itu syarat. Nah, visual, Fauzan, Oh, Ustaz. ya, itu tanyakan ya, karena jangan sampai saya yang tanya langsung ini. Jadi kalau ada yang tidak paham langsung tanya. Taib ad-darsus salis, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ya ini. Ya, tanda-tanda fi'il ada 4. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang pertama, ittisaluhu bita'il fa'il. Nah, coba Fauzan membaca itu alamatul fi'li. Ad-darsus salisa. Alamat Salisa. Dari mana salisa? darsus salis. Su. Tuh. Jangan baru membaca langsung salah. Ad-darsus Itu. salis sunat atmal ut. Fadal. Ustaz. Ad-darsus salisu. Alamatul fi'li. Alamatul fi'li. Ittisalu bita'il fa'il. Ittisalu bita'il ta'nis. Ittisalu bita'il mukhatabah. Bita. Biya'il. Ittisaluhu biya'il mukhatabah. Ittisaluhu binunit taukid. Oke. Jadi tanda-tanda fi'il itu yang pertama adalah bersambung dengan ta al-fa'il. Tanda ta al-fa'il itu yang mana? Yang mana ta'ul fa'il? Contohnya apa? Zolamtu. Ya, itu ada di bawah tuh. Zolamtu nafsi. Zolamtu. Yang mana fa'ilnya di situ? Domirta. Domirta atau tu itu. Nah, itu domir muttasil. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Maka tu, ti, tu, zolamtu, zalamta, zolamti. Nah, itu semua adalah namanya ta fa'il. Jelas ya? Nah, itu tanda fi'il karena tidak masuk ke isim. Tidak ada itu masjid tiba-tiba masjid tu, masjid ta, masjid ti. Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi itu khusus masuk ke fi'il. Yang kedua, ittisaluhu bi ta'it ta'nisi. Ya, dia bersambung dengan ta'nis. Yang mana itu ta'nis? Kami tahu sakinah. Ya, yang mana? Seperti arsalat. Arsalat, Arsalat. akalat, ja'at, darasat. Ya, tak terakhir itu tak sukun sakinah, itu namanya ta'ul fa'il. Kemudian ittisaluhu biya ilmu khotabah. Yang mana lagi itu? Ilmu khatawa kamisli tadakhulina. Ya, tadkhulina. Kalau fi'il amar udkhuli. Jadi ya-nya itu tadkhuli, ya, ada ya itu hanya ada pada fi'il, kemudian hanya ada di ya mukhatabah pada muannas. Tadhul, tadhulani, tadhuluna. Anti tadkhulina. Anti takulina. Makanya ya mukhatabah, mukhatab muzakkar, mukhatabah muannas. Muannas. Berarti ya-nya ini masuk kepada muannas.
yang kebetulan domirnya anti. Ya, maka antum bilang anti tadkhulina pada fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il madhi kan anti dakhalti. Kalau fi'il mudhari tadkhulina. Anta tadkhulu, anti tadkhulina. Anta ta'kulu, anti apa? kulina, Ta'kulina. Anta tazhabu, anti. tadhabina, tadhabina, Nah, itu namanya apa? Ya mukhatabah. mukhatabah. Ya, itu hanya ada di fiil, nggak ada di huruf, apalagi di isim. Yang keempat, ittisaluh bidun taukid. Bersambung dengan nun taukid. Nah, ini contohnya. Contohnya lana'tiyannahum. Nun taukid kan ada dua. Khafifah dengan sakilah. Sakilah. Contoh misalnya izhab. Izhab. Saya bilang khafifah izhaban. Nunnya sukun. Itu khafifah, nunnya sukun. Izhabanna. Ya, nunnya tasdid. Itu sakilah namanya. Itu namanya sakilah. Nun sakilah. Jadi bersambung dengan nun taukid. Artinya pada isim itu tidak bersambung dengan nun taukid, nggak boleh. Jadi nggak ada misalnya masjidun, antum katakan masjidun atau masjidunnah. Itu nggak ada. Apalagi huruf, misalnya ilah. Tiba-tiba antum baca ilanna. Nggak ada itu. Finna. Minna. Nggak ada itu. Ya. Jadi ini adalah tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil artinya hanya ada pada fiil, tidak ada pada isim. Nah, ini untuk bisa hafal mati itu ya, gampang sekali. Kalau contoh bebas, silahkan cari contoh, terserah. Ya, ada pertanyaan? Ada Darsus Salis, kita masuk ke Darsul Rabi. Maafi? Rayyan? Visual? Hafizat. Ya, lanjut ya. Nah, Ustaz. Ad-Darsul Rabi'u. Ingat itu Ad-Darsul Rabi'u. Nah, waktu itu. Ma'rifah ketemu ma'rifah. Al-fi'lul mu'rabu itu na'at man'ut juga. Wal Wal fi'lul fi'l. Nah, kalau di atas itu isim. Iya toh? Di atas yang kita pelajari di atas ini isim, mu'rab, isim mabni. Mabni. Nah, sekarang ini fi'il. Fi'il mu'rab, fi'il mabni. Oke. Pada fi'il ini sudah jelas ini pembagiannya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa yang termasuk fi'il mu'rab? Fi'il mudhari. Sedangkan fi'il mabni, yang mabni itu fi'il madi, fi'il amar. Jadi ingat itu. Fi'il terbagi berapa? 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, ketiga fi'il ini ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang mabni berarti hukum asal daripada fi'il adalah mabni. Sedangkan hukum asal pada isim adalah mu'rab. Mu'rab. Sedangkan huruf semuanya mabni. Nah, itu masalah mabni mu'rab. Huruf semua mabni. Fi'il hukum asalnya mabni. Berarti ada yang mu'rab. Karena tidak dikatakan semua. Begitu juga dengan isim. Hukum asalnya mu'rab. Berarti ada beberapa yang mabni. Ya, beda kalau huruf. Kita katakan, tidak perlu kita katakan hukum asal. Semua huruf mabni. Selesai. Berarti nggak ada yang mu'rab. Nah, fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Sedangkan fi'il madi dan amar mabni. Maka ketika antum katakan zahaba, akala, ja'a, itu semuanya mabni alal fathi. Gitu. Mabni alal fathi. Fi'il amar juga izhab mabni alas sukun. Mabni alas sukun. Nah, sedangkan fi'il mudhari mu'rab. Tapi ada yang mabni. Tapi hukum asalnya mu'rab. Kapan dia mabni? Ya, dia mabni ketika dia bersambung dengan nun
Nun apa? Nun taukid. Nun taukid dengan nun niswah. Nun niswah. Antum katakan yazhabu yazhabani yazhabuna. Hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna. Maka yazhabna di sini mabni. Antunna tazhabna, itu mabni juga. Nah, bersambung dengan nun niswah. Catat baik-baik itu nun niswah. Yang kedua yang mabni adalah ketika bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Nah, yazhabu kemudian bersambung dengan nun taukid yazhaban atau yazhabanna, maka itu menjadi mabni, ya, mabni. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang qasimul fi'lu ila qismain, fi'lu mu'rab wa fi'lu mabni. Al fi'lul mu'rabu wal fi'lul ladzi yataghayyaru syaklu akhirihi bihasabil adawatil lati tadhulu alaihi. Coba apa artinya itu? Siapa yang mau artikan? Ya, Nasab. tafadhol. الفعل المعرب فعل معرب هو الفعل الذي يتغير شكل آخره. Dia 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 itu fi'il yang berubah harokat terakhirnya bihasabil adawatil lati tadakhulu fi alaihi, disebabkan Sesuai. alat-alat Sesuai. sesuai dengan alat-alat yang masuk ke dalamnya. Mumtaz. Alat-alat apa yang dimaksud di sini? Awamil, amil, faktor-faktor, ya, yang masuk ke dalamnya. Bisa jadi harful jazm atau harful nasab. Misalnya yazhabu menjadi lam yazhab, atau masuk kai yazhaba, uridu an azhaba, ya, itu yang merubah. Itu namanya adawat. Ada adawatul jazm, ada adawatul nasbi. Wadih ada? Wadah. Ya, contoh fi'lul mudhari al-fi'lul mudhari mu'rabun, contohnya yatruku. Masuki an. An itu huruf apa? Nasab. Huruf nasab. Antum katakan ayatruka. Atau lam. Lam itu huruf apa? Jazim. Ya, antum huruf jazm. Antum baca lam yatruk karena majzumum bisukun. An yatruka itu mansubum bil fathi. Gitu. Udah selesai fi'il mudhari mu'rabnya sampai di situ. Nah, sedangkan fi'il mabni, coba baca Fauzan. هو الفعل الذي يلزم آخره حالة واحدة. Ya, jadi sama dengan pengertian isim, ya kan? Ya. Yaitu fi'il yang kata kerja yang menetap atau tetap, akhiruhu artinya harakat terakhirnya pada satu keadaan saja. Contoh fi'il madhi, al-fi'lul madhi mabniun mislu ada. Ada. Ya, ada itu dimanapun tempatnya ya fathah. Muhammadun ada Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan ada. Gitu, enggak berubah. Ada min safarihi. Dimanapun tempatnya ada, ya mabniun alal fathi, enggak berubah. Ya. Makanya ketika masuk, dia masuk pun fi'lu ismu syarti, misalnya man, kata jaddah. Jaddah itu kan fi'il madi. Antum katakan man jadda wajada. Jadda tidak berubah, padahal ada ismu syarti. Ya, sedangkan kalau fi'il mudhari itu seharusnya berubah dia. Ya, man yakul menjadi majzum bis sukun. Nah, fi'il mudhari, fi'il madi huwa mabni, la yataghayyar akhiru. Wal fi'lul amr kadzalika mabniun aidan. Contohnya urzuq, izhab, mabniun ala sukun.
Jadi itu yang mabuni. Selesai lagi darsul rabi. Nah, fi soal huna. Nuasil. واصل أستاذ. طيب. الدرس الخامس الفعل الصحيح الآخر والفعل المعطل الآخر. Jadi fi'il terbagi dua. Min haitsu sihhatihi wa illatihi. Ya. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il terbagi dua, sahihul akhir dan mu'talul akhir. Sahihul akhir artinya bebas dari huruf illah. Yang mana itu huruf illah? ألف واو ياء Ya, أوي awi atau aywa. Itu dihafal أيوة mati. Artinya di fi'il sahihil akhir itu tidak terdapat huruf illah. إلا Enggak ditemukan. Di mana? Di akhir, bukan di awal. Ya, kita tidak bercerita di awal dan di tengah. Itu lain lagi bahasanya. Dan kita fokus ke tema. Fi'lus sahihul akhir. Artinya huruf terakhirnya enggak ada alif, waw, ya. Kenapa? Kalau ada alif, waw, dan ya, bukan lagi sahihul akhir, tapi al-mu'talul akhir. Sudah beda istilah, beda nama. Makanya fi'il terkait dengan huruf terakhirnya itu terbagi dua. Ada sahih, ada mu'tal. Kapan disebut dengan mu'tal? Ya, ketika ada huruf illah. إلا Nah, perhatikan di sini. Pendek-pendek ya. Setelah itu ada sadis lagi. Ya, al-fi'lus sahihul akhir. Contohnya, artinya. Coba baca, أستاذ. Fauzan. الفعل الصحيح الآخر هو الفعل الذي ليس آخره حرفا من حرف العلة Ahrufi. من أحرف العلة. Ya. Jadi al-fi'lus sahihul akhir itu adalah fi'il yang laisa akhiruhu, yang tidak ada di akhirnya huruf dari huruf-huruf illah. Ya. Tidak ada di akhirnya huruf daripada huruf-huruf illah. Contohnya adalah rafadha, ta'ajjaba, amana. Ya, di huruf terakhirnya itu tidak ada huruf illah. Ya, sedangkan al-mu'talul akhir, coba Rayyan dibaca. الفعل معتل الآخر الفعل المعتل الآخر والفعل الذي آخره حرف من أحرف العلة. Ya. Jadi al-fi'lul mu'talul akhir itu adalah fi'il yang di akhirnya itu terdapat satu huruf dari huruf-huruf illah. Wa ahrufil illah salasa. Al-alif, al-waw, wal ya. Contoh. Contoh al-alif mislu da'a. Maka huruf terakhirnya alif. Ya. Yad'u. Huruf terakhirnya waw. Tajri. Huruf terakhirnya ya. Ada huruf illahnya. Ya. Nah, pelajaran kelima selesai lagi. Visual. maaf Ustaz. Ya. Cepat ya. Insyaallah. Nah, ada sadis. Sisa 8 menit ya kita gunakan. Ya, Kita selesai lihat, satu. kita lihat ke bawah. Ini lumayan panjang dia. Panjang ini Ustaz. Panjang ini. Ada irop. Ya, ada irobnya. Ya, kita baca sesuai dengan ke waktu. Nanti kita lanjutkan. Baik, ad-darsus sadisu nasbul fi'lil mudhari'i. Ya. Nasbul fi'lil mudhari'i. Mudhari. Ya. Mansubnya fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari mansub? Yang pertama yunsabu. Perhatikan kasih baris ya kalau ada bukunya. Yunsabul fi'lul mudhari'u idza dakhalat alaihi an aulan. Wa yunsabu bi an mutmarah. Nah, perhatikan. Jadi fi'il mudhari itu mansub idza apabila kemasukan an atau lan atau teman-temannya.
Ya, nanti kan ada teman-temannya itu di bawahnya. Sedangkan an itu namanya an mutmarah namanya, ya, an mutmarah. Itu istilahnya an itu an mutmarah. Nah, ada juga lamut ta'lil. Ada juga kai, ada juga hatta. Itu semua teman-temannya. Sehingga kalau disingkat an, lan, idan, kai, hatta. Ya, izan juga. Nah, tapi yang ada di buku kan izan tidak ada. Makanya saya juga tidak masukkan. An, lan, lamut ta'lil, kai, hatta. Nah, itu bisa dihafal yang mana huruf-huruf nasab yang menyebabkan fi'il mudhari itu mansubun. Jadi kalau ini masuk atau didahului dengan an, lan, kai, hatta, lamut ta'lil, maka dia mansubun. Nah, ini kan ada nih huruful nawasib. Ya, huruful nawasib itu ada semua artinya saya tulis. Ya, alamatu nasbi fi'lil mudhari'i al-fathatu zahiratu. Tanda-tanda atau tanda baca nasabnya fi'il mudhari adalah fathah. Fathah. Fathah zahirah. Kapan fathah zahirah? Jadi ada dua. Ada fathah zahirah, ada fathah muqaddarah. Itu. Alamatu nasbil fi'il mudhari al-fathatu zahirah pada tiga hal. Yang pertama, idza kana sahihul akhir, apabila sahih akhir. Idza kana sahihal akhiri. Idza kana sahihal akhiri. Isim kanannya itu fi'lul mudhari. Idza kana al-fi'lul mudhari'u sahihal akhiri. Jadi bukan sahihu tapi sahiha. Idza kana sahihal akhiri. Apabila fi'ilnya itu fi'il sahih bukan fi'il mu'tal. Contoh, fatalaba minni an ahfazah. Ya, asalnya ahfazu tapi masuk an mutmarah namanya. Ya, atau bisa juga disebut dengan harfu masdari. An ahfazah malahu. Dan ini an tidak ada artinya. Ya, cuma masuk ketika dia masuk itu menasabkan saja. Fatalaba minni an ahfazah malahu. Maka dia meminta saya untuk menjaga hartanya. Harfu Menjaga masdar itu an masdari. Naam. Dikatakan an masdari artinya dia itu sebenarnya kalau dia tidak pakai an, dia asalnya masdar. Misalnya bisa antum katakan fatalaba minni hibza malahu atau hibza malihi. Hibza itu kan masdarnya, ya. Jadi boleh antum menggunakan masdar fatalaba minni hibza malihi gitu. Maka an disebut dengan an masdari ya karena sebenarnya sekiranya an tidak masuk maka pengganti fiil di sini adalah masdar. masdar. Sama dengan antum katakan uridu an azhaba ilal masjidi. Kalau antum buang annya maka azhaba di sini boleh diganti masdar. Maka antum baca uridu zihaba. Maf'ulun bihi. Uridu zihaba ilal masjidi. Wadih? Wadih. Nah, yang kedua, kapan dia mansubun dengan fathah zahirah? Iza kana mu'talil akhir bil waw. Kalau fi'il mu'tal tetapi mu'talnya waw, bukan alif. Ya, contohnya hatta yanjuwa. Ya, kan yanju. Kalau dia marfu yanju saja. Tidak disebutkan dommanya yanju. Ya, tapi ketika dia mansubun dibaca yanjuwa. Itu. Yang ketiga iza kana mu'talil akhir dengan ya. Apabila terdapat fiilnya fiil mu'tal dengan mu'tal ya qabla ayahtafiyah. Qabla ayahtafiyah. Berarti mu'tal di sini kalau waw dengan ya di fiil mudhari itu di akhirnya atau pada fiil mu'tal akhir bil waw bil ya maka dia mansubun bil fathah az-zahirah. Nah, itu ada tiga hal ya keadaan.
ketika yang boleh mansubun dengan fathah zahirah. Nah, sisa 2 menit. Mudah-mudahan bisa dibaca ini. Alamatu nasbil fi'lil mudhari al-fathatul muqaddarah. Kapan fi'il mudhari itu mansubun dengan fathah tapi fathahnya muqaddarah? Tahu bedakan ya zahirah dengan muqaddarah? Kalau zahirah artinya nampak fathahnya. Tapi kalau muqaddarah tidak nampak. Tetapi di i'rab dengan fathah, yaitu fathah muqaddarah. Jadi antum katakan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Kapan itu? Idza kana al-fi'lu mudhari mu'talal akhiri bil alif. Apabila fi'il mudhari'nya itu yaitu mu'talal akhir dengan alif. Yaitu seperti arda, lan arda, lan arda. Ya, maka dia tidak zahir fathahnya. Tapi ketika antum baca, antum tetap mengi'rab arda fi'lu mudhari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Itu. Wadah ya? Wadah. Nah ini besok insya Allah kita akan masuk ke namazij. Kalau ini bisa dibaca aja nih. An artinya harfu masdari. Kalau lan harfu nafyin. Kan lan artinya tidak akan. Ya, tidak akan. Berarti menafikan, peniadaan. Harfu nafyin artinya huruf peniadaan. Kai dengan lam sama, harfu ta'lil. Ta'lil, yaitu kai, agar. Yaitu tujuan. Ya, sama, mirip dengan hatta, yaitu ghayah. Ghayah artinya tujuan. Ya, harap. Kalau kai dengan lam itu kan ta'lil, artinya ada harapan. Kai anjah, adrusu kai anjaha, artinya harapannya sukses. Sama dengan adrusu li anjaha. Ya, saya belajar harapannya sukses. Maka harfu ta'lil itu artinya harapan, ya. Kalau ghayah itu tujuan. Ya, tujuan. Nah, nanti kita lihat hatta itu kan sampai. Sampai berarti tujuan. Harfu ghayah, harfu tujuan. Nah, insyaallah besok kita masuk ke nama